Oke, malam kali ini kita akan belajar terkait Sumatsuki no Kaigo. Ada yang tahu nggak Sumatsuki itu apa? Perawatan akhir hayat. Ya, malam kali ini kita akan belajar terkait perawatan pada masa akhir kehidupan atau terminal care kayak gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada Shibo Basono Suii. Ya, jadi perubahan tempat kematian dari waktu ke waktu. Si Ito Sensei bilang, Senkyu Hyaku Gojunen Daiwa Shiboba Sono Yaku Hachiwari ga Jitaku de Shita. Jadi pada tahun sekitar 1950 tahun gitu ya. Sekitar Yakuari atau 80% orang itu meninggalnya di rumah gitu ya. Jadi 1950 kebanyakan orang sekitar 80%-nya meninggal di rumah. Terus Niseng nih Ngoro wa Yaku Hachi Wariga Bioing to Nari. Tetapi pada tahun 2000, sekitar tahun 2000, sekitar 80%-nya itu mengalami perubahan, yakni meninggalnya di Bioing atau di rumah sakit. Saiking dewa Futatabi Jitakude ya Sise Kaigo Shisetsu de no Shiboga Zoka Shite Imas. Tetapi pada akhir-akhir ini, nah, kebanyakan orang meninggal itu yaitu meninggal di rumah atau di sisetsu, di fasilitas masyarakat kayak gitu. Menjadi zokashite imas, menjadi meningkat. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat dari data grafik di sini, ya pada tahun 1951 yang bagian biru ini di bagian Jitaku itu sekitar 83%. Dia itu mengalami penurunan sampai sekitar tahun 2005, yaitu 12%. Terus di tahun 2010 agak naik sedikit menjadi 13% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2000 di angka 17%. Itu orang meninggal di rumah. Kalau misalkan kita lihat di Bioing ya atau Shinryoso gitu, yang bagian grafik yang pink ini, di tahun 1951 dia itu mengalami peningkatan. Dia meningkat pesat sampai sampai tahun 2005, yaitu di kisaran angka 82%. Terus mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sekitar 66%. Berbanding terbalik dengan Shisetsu. Nah, kalau di Shisetsu dia itu trafiknya dari 1951 sampai sekitar 1985 dia itu sama datar gitu. Terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023. Ya, kenapa? Karena dulunya itu kenapa orang banyak meninggal di rumah? Karena perawatan itu dilakukan oleh keluarga. Jadi kayak rumah sakit itu belum ada, rumah sakit belum banyak gitu. Tetapi kemudian dengan berkembangnya teknologi dan juga dengan berkembangnya yang namanya rumah sakit ada di mana-mana gitu. Jadi kebanyakan orang itu meninggalnya di rumah sakit karena yang seperti yang saya bilang tadi, karena dia itu ada kemajuan teknologi medis gitu ya. Jadi keluarga itu lebih memilih perawatan medis intensif daripada perawatan mandiri di rumah seperti itu. Tetapi sekarang dengan juga adanya fasilitas seperti Shisetsu gitu, maka lansia itu ingin meninggalnya di tempat yang dia familiar gitu daripada rumah sakit. Terus pemerintah juga mendukung perawatan di rumah kayak Zaita Kurioyo namanya gitu. Makanya orang-orang kebanyakan sekarang itu meninggalnya di Shisetsu gitu. Gitu kalau misalkan kita lihat dari grafik ini. Terus yang selanjutnya kita akan membahas terkait Saiki o Mukaitai Basho. Jadi tempat yang ingin dipilih untuk menghadapi akhir kehidupan. Seperti itu. Jadi grafik ini menunjukkan hasil survei tentang di mana seseorang ingin menghabiskan masa hidupnya. Gitu ya. Jinsei no Shaisudangkai ni oite Saiki o Mukaitai Basho. Jadi si orang itu milih itu.
Saya ingin meninggalnya di mana kayak gitu. Ya, menurut grafik di sini ada yang namanya yang grafik yang pertama yang di atas, Byokide Naoru Mikomiga Naku Oso Oyoso Ichinen Inai ni Shini Itaru to Kangaeta Toki. Jadi yang grafik yang pertama ini adalah ketika seseorang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan diperkirakan meninggal dalam waktu sekitar 1 tahun. Ya, kayak gitu. Jadi di sini ada keterangannya yang biru ini ada Iryoki-kang, yaitu di rumah sakit. Di rumah sakit itu sekitar 42%. Terus di Kaigo Shisetsu, yang pink, ada sekitar 10% gitu. Terus yang hijau itu di Jitaku di rumah 44% dan sisanya Mukaito. Mukaito itu tidak menjawab gitu ya. Sekitar 5%. Kayak gitu. Itu ketika seorang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam 1 tahun. Gitu. Terus yang kedua, itu ada Ninchi Shoto Shindang Sare. Jibun no Kyobaso ya Kazoku no Kao ga Wakaranai Kyotai no Toki. Jadi kondisi yang kedua ini adalah kondisi ketika didiagnosa Ninchiso, demensia. Dan dia itu tidak lagi mengenali wajah tempat tinggal maupun wajah keluarganya kayak gitu. Dari hasil survei yang dihasilkan yaitu Irio Kikangnya sekitar 30%, Kaigo Shisetsu ada 53%, dan Jitaku 15%, serta Mukaito yang tidak menjawab ada sekitar 3%. Cara menghafalnya di sini adalah hafal yang paling banyak saja. Itu kayak yang 53 nih di Kaigo Shisetsu atau yang 44 ini di Jitaku gitu. Jadi kalau misalkan ada ketika kondisi dia itu tidak bisa sembuh ya dalam 1 tahun, paling banyak itu di rumah kayak gitu. Cara jawabnya. Kalau yang didiagnosa setelah Ninchiso adalah di Shisetsu 53%. Jadi dihafal yang paling banyak saja. Ya, kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada Shino Teigi, yaitu definisi dari kematian. Nah, yang pertama itu ada Seibutsu Gaku Tekina Si, atau kematian secara biologis. Di sini ada Seimei Iji Katsudo o Okonate Toki Zentai no Subete no Seiriki Kino ga Teishi Kai Fu Kaifuku Fukanona Jotai. Jadi yang dimaksud kematian biologis itu adalah semua fungsi fisiologis tubuh ya itu dapat mempertahankan kehidupan setelah dia itu berhenti dan dia itu kaipuku, tidak bisa dipulihkan. Jadi artinya seperti kayak jantung itu tidak berfungsi, terus pernapasan juga berhenti, terus otak lagi tidak bisa bekerja semisal. Jadi seluruh organ tubuh itu kehilangan fungsinya. Maka kondisi tersebut itu tidak dapat kembali normal. Dengan kata lain, dia itu sudah benar-benar kehilangan seluruh kemampuan untuk mempertahankan kehidupan. Itu namanya yang dimaksud kematian secara biologis. Jadi Zengtai no Subete no Seiri Kino ga Teisi. Jadi semua organ yang ada di dalam tubuh kita itu udah nggak berfungsi sama sekali dan tidak bisa dipulihkan kayak gitu ya. Keywordnya seperti itu. Terus ada Horitsu Tekinasi atau Noshi. Kematian menurut hukum Noshi, kematian otak kayak gitu. Pengertian yang pertama ada Nokang o Fukumono no Kino ga Hobo Kangzen ni Usiware Kaifuku Fukanona Jotai. Jadi yang dimaksud adalah kematian hukum menurut kematian otak gitu ya. Adalah nokang. Fungsi otak termasuk batang otaknya itu hampir sepenuhnya hilang dan kaifuku dan tidak dapat dipulihkan. Jadi batang otak itu mengatur fungsi-fungsi vital.
Ya, seperti apa contohnya fungsi-fungsi vital itu? Kayak fungsi bernapas, terus detak jantung misal, terus tekanan darah, atau refleks menelan. Yang dimana jika batang otak tidak berfungsi, maka manusia itu tidak dapat mempertahankan kehidupan secara normal. Itu maksudnya. Terus pengertian yang kedua ada no sino hang teiki jungga mita sare eh, zoke teikyo isi ga kakunin dekireba no si o hito no si to mitomeru koto ga dekiru. Jadi maksudnya adalah jika kriteria penentuan kematian otak ya, kematian otak terpenuhi dan ada persetujuan dari donor organ misal kayak gitu, maka kematian otak dapat diakui sebagai kematian oleh seseorang kayak gitu. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu gitu apa yang eh, terjadi pada organ bagian otak tersebut. Kalau misalkan organ tersebut itu sudah tidak berfungsi, maka bisa masuk kriteria mati otak atau nosi ini. Ya, itu menurut pengertian kematian secara hukum atau kematian otak. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada rinso tekinashi atau kematian secara klinis. Apa yang dimaksud dengan kematian secara klinis? Di sini penjelasannya ada sino, sangcoko, eh, sintesi, kokyutesi, doko sandai, taiko hangsa, soshitsu ga areba, isi ga shiboto handang. Jadi yang dimaksud dengan kematian klinis itu jika terdapat sancoko. Sancoko itu apa? 3 tanda kematian. 3 tanda kematian itu meliputi kayak sintesi, kayak henti jantung, terus kokyutesi, henti napas, atau doko sandai. Doko sandai itu kayak hilangnya refleks cahaya pada pupil mata, kayak gitu. Yang dimana dokter itu dapat menyatakan kematian kalau misalkan sancoko ini udah terpenuhi. Intinya kayak gitu ya. Terus pengertian yang pertama di sini ada sintesi. Sintesi itu seperti yang saya bilang tadi adalah henti jantung. Shinzo ga hakudo ya hakudo o teshi. Zenshin eno ketsu eki junkan ga teshi shita jotai. Jadi yang dimaksud dengan henti jantung adalah keadaan ketika jantung itu udah tidak berdetak dan di mana ketsu eki junkainya atau aliran darahnya itu sudah tidak bisa beredar ke seluruh tubuh. Jadi udah berhenti total. Di mana ketika darah itu udah tidak bisa mengirim darah ke seluruh tubuh, maka bisa mempengaruhi bagian dari jantung kita. Makanya jantung kita itu bisa berhenti kayak gitu. Terus yang kedua ada kokyutesi atau henti napas. Ya. Jibung no shikoya hangsa ni yoru kokyu ga kangzen ni tesi sita jotai. Jadi yang dimaksud dengan henti napas itu adalah keadaan ketika pernapasan secara maupun refleks berhenti secara kangzeng, secara sepenuhnya. Itu yang dinamakan dengan henti napas. Terus, sancoko yang terakhir ada doko sandai atau taiko hangsa soshitsu. Yang dimana ini adalah pupil melebar dan refleks cahaya juga hilang. Kita lihat pengertiannya. No, tokuni no kang no ugoki ga teisi suruto doko wa okiku aita mama ni nari hikari o atete mo chijima razu hang no sinaku naru. Jadi yang dimaksud pengertian doko sandai ini adalah di mana ketika fungsi otak ya, ketika fungsi no ini tokuni nokang termasuk batang otak itu berhenti, maka pupil mata tetap terbuka lebar dan dia itu tidak cijimaru.
dan dia itu tidak mengecil meskipun dikasih cahaya. Maksudnya apa? Kalau misalkan nih orang normal ya, orang masih hidup gitu. Ketika kita mengecek bagian pupil mata kita itu dengan senter gitu. Kalau diginiin tuh bagian pupil kita itu mengecil. Ya. Beda ceritanya kalau misalkan orang udah meninggal. Kalau misalkan orang udah meninggal, bagian pupil kita ini dicek gitu. Meskipun di center kayak gitu, pupilnya itu tetap melebar. Dia tuh apa ya, nggak mengerut kayak gitu. Itu pengertian dari Doko Sandai. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada Shibo Shindangsho atau surat keterangan kematian. Shibono kakunin wa ishiga okonai. Shibo Shindangsho o sakuse suru. Jadi yang melakukan surat keterangan kematian ini adalah dokter itu melakukan konfirmasi kematian. Setelah dia itu udah dikonfirmasi bahwa dia itu meninggal, maka dokter itu akan membuat surat keterangan kematian ini. Jadi kalau misalkan nih di Shisetsu tuh ada pasien kita ada yang meninggal gitu. Jadi tuh kita tuh nggak bisa langsung mengejudge bahwa dia itu meninggal meskipun sancokonya ini udah kita kakunin gitu. Udah nggak ada napas atau udah nggak berdetak jantungnya atau pupilnya juga nggak mengecil kayak gitu tuh. Itu kita nggak langsung mengejudge bahwa dia tuh meninggal, tetapi harus dokter yang mengkakunin gitu. Kalau dokter udah mengkakunin bahwasanya orang ini meninggal gitu, barulah si dokter ini membuat yang namanya surat keterangan kematian ini atau Shibo Shindangso. Kayak gitu. Terus yang kedua ada Shingsatsuchu no Kanjaga eh, Jusing atau Juyonji Kang Ina ini Shibo Shita Baai wa Ishiga Shibono Kakunin o Souryaku Dekiru. Jadi, jika pasien yang sedang ditangani dokter itu meninggal dalam waktu 24 jam setelah pemeriksaan gitu, maka dokter dapat menyederhanakan proses kematian pasien tersebut. Jadi Souryaku itu meskipun nggak dikakunin gitu, nggak apa-apa gitu. Asalkan si dokter ini udah mengetahui penyebabnya itu apa. Kayak gitu. Misal contohnya, si dokter ini menangani pasien dengan tumor, misal. Udah tahu si A ini terkena tumor gitu. Ketika si dokter ini menangani di dalam 24 jam dengan kondisi tumor tersebut terus meninggal gitu, maka si dokter ini nggak usah mengkakunin lagi penyebab kematiannya itu apa, disebabkan karena apa, kayak gitu tuh udah nggak usah dikakunin lagi karena ditanganin sendiri gitu. Beda ceritanya kalau misalkan dia itu nggak ditanganin oleh dokter ini, misal saya nanganin si pasien ini, terus misal Kak Santi gitu, dokter Kak Santi ini nanganin pasien ini juga gitu. Nah, maka Kak Santi ini harus mengkakunin gitu penyebabnya apa gitu karena Kak Santinya nggak tahu gitu penyebab kematiannya apa gitu. Berhubung saya udah tahu penyebabnya adalah tumor, maka saya nggak usah membuat si bosi ini kayak gitu. Bisa dipahami? Sensei, maaf tadi sinyal saya hilang. Ya, Yang nggak masalah. yang pasien meninggal dalam 24 jam setelah diperiksa tuh kayak gimana tadi Sensei, maaf? Ya, misal nih, jadi si Singsatsu no Kanjaga, Jusing atau ni Juyong Jikang Ina ini si Bosita Baai. Kalau misalkan nih, saya sebagai dokter lah misalnya, terus menangani pasien A dengan tumor. Jadi ini adalah pasien saya gitu. Saya udah tahu kalau diagnosanya adalah tumor gitu. Saya tanganin selama 24 jam. Terus dia itu meninggal dalam 24 jam itu. Maka saya itu nggak usah mengkakunin lagi gitu. Mengkagunin terkait penyebab kematiannya ini apa. Kayak gitu. Beda cerita kalau misalkan saya dokter, tapi saya bukan dari dokter si A ini, terus pasien ini saya tanganin dalam 24 jam, tiba-tiba meninggal. Maka saya harus mengkakunin terlebih dahulu penyebab meninggalnya dia itu apa. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Sensei. Ya, kayak gitu. Jadi diingat-ingat ya. Jadi dokter itu nggak langsung semerta-merta langsung kayak mengkakunin.
nggak usah mengkakunin kayak gitu. Jadi harus dilihat terlebih dahulu dia itu menanganin pasien itu apa enggak gitu. Kalau misalkan dia menangani pasien itu terus dia tuh tahu penyebabnya adalah tumor, maka dia tuh nggak usah mencari tahu lagi penyebabnya apa. Tapi kalau misalkan dia tuh bukan dokter yang menanganin itu, terus meninggalnya karena tumor, maka si dokter itu harus mencari tahu terlebih dahulu. Intinya begitu. Oke, dari satu lembar ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mau tanya yang bagian itu sensei apa namanya? Horitsu Tekina Shi. Yang bagian no shino hante kijunga mitasare. Itu maksudnya kayak jika kriteria penentuan kematian otak dipenuhi dan Hmm, ada persetujuan donor organ, maka kematian otak dapat diakui sebagai kematian seseorang. Itu maksudnya kayak pasiennya itu sebelum meninggal, mm-mm. misal sebelum meninggal dia udah berniat donorin organ. Terus ternyata dia ada kematian otak. Kayak gitu apa Mm. gimana, Sensei? Oke. Jadi maksudnya itu, dia itu kan jika kriteria penentuannya, penentuan kematian otak itu terpenuhi, jadi dia si otaknya itu udah meninggal gitu, udah mati gitu. Dan dia itu juga ada persetujuan donor organ. Maksudnya itu adalah, ya udah ketika saya nanti organ saya juga bisa didonorkan, nggak masalah gitu. Tapi asalkan saya udah bener-bener mati gitu kan. Kan yang Oh, mengkakunin si batang otak ini kan adalah dokter kan. Kalau ya. misalkan dokter udah bilang, oh ini udah mati otaknya. Jadi meskipun kita donorkan nggak masalah karena sebelum dia meninggal ada persetujuan tadi bahwa bahwasanya organ saya bisa didonorkan kayak gitu. Bisa dipahami Oh, nggak? bisa. Nah itu, Jadi mm-mm. persetujuan donor organnya itu dari si pasien yang meninggal Ya, otaknya. ya kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud kematian menurut hukum kematian otak. Ya, ada ini apa ada persetujuan gitu sebelum meninggalnya. Jadi kalau misalkan nggak ada persetujuan dari pasiennya terus kita donorkan itu nggak boleh kayak gitu. Bisa dipahami? Saya Sensei. Oke. Yang lain aman? Oke. Kalau misalkan kita aman, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya akan membahas terkait Sumatsuki Kara Judo Toki. Judoji ya. Judoji no Shintai Kino no Henka. Maksudnya adalah perubahan fungsi tubuh pada fase terminal atau akhir hayat hingga kondisi kritis. Ya, jadi apa apa aja perubahan fungsi tubuh pada fase terminal? Jadi kita lihat di sini. Yang pertama itu ada isi Reberuno Henka. Isiki Reberuno Henka atau perubahan tingkat kesadaran. Di perubahan tingkat kesadaran itu ada ini Keiming Keiko Uto Uto Suru Kotoga Oku Naru. Jadi cenderung mengantuk atau lebih sering mengantuk atau tidur gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian suka tidur, takut tanda-tanda, enggak ya. Jadi ya diingat-ingat keikomingnya, keimingko, keiming keiko ya. Kalau misalkan dia itu sering mengantuk gitu, sering tidur, bisa tanda-tanda tubuh itu udah masuk fase terminal. Terus yobi kakeni hang noni kuku naru, sini kuku naru. Jadi meskipun dia itu sudah dipanggil gitu, dia itu sulit merespon. Ya, karena apa? Karena kesadaran tadi udah menurun. Jadi respon terhadap suaranya itu atau sentuhannya itu sudah melemah. Nah, itu di bagian Isiki Reberino Henka. Terus yang kedua ada Kokyuno Henka dari perubahan napasnya. Kokyuno Kaisuya Rizumuga Kawaru Osoku Natari Asaku Natari Fukisoku ni Nattari Suru. Jadi maksudnya adalah dari Kokyu no Kaisu no Rizumu, dari ritme atau frekuensi napasnya itu berubah-ubah. Bisa Hayaku Natari, bisa cepat gitu. Asaku Natari bisa lambat atau bisa dangkal dan juga bisa Fukisoku.
tidak teratur dari ritme pernapasannya. Terus yang kedua ada Chenstoku Kokyu atau perubahan dari pernapasan Chenstoku. Ya, perubahan Chenstoku itu apa? Jojo ni kokyu ga fukaku nari, asaku nari, mukokyu ga suzuita ato ni futatabi kokyu ga hajimaru patang. Jadi pola napasnya itu adalah dia itu secara bertahap, bisa jadi dalam, bisa jadi dangkal, atau bahkan bisa jadi tidak bernapas atau berhenti gitu. Lalu mulai lagi bisa bernapas. Jadi kayak kayak dalam, terus dangkal, terus berhenti, terus diulang lagi kayak gitu. Itu maksud dari Chen Sutoku Su Kokyu, Asakunari, Fukakunari, dan Mukokyu. Diingat-ingat. Terus yang selanjutnya ada Kagaku Kokyu. Kagaku Kokyu adalah pernapasan dengan gerakan rahang bawah. Kagaku o Ugo Kashinagara Kokyu. Jadi dia itu bernapas sambil menggerakkan rahang bagian bawahnya. Ya, Shino Chokuzen ni Mirareru Tokucho Tekina Kokyu. Nah, ini adalah napas khas yang terlihat tepat sebelum kematian. Jadi kayak gimana ya? Kayak memperagakannya itu kayak sambil mangap gitu. Kayak gitu tuh ya. Itu namanya Kagaku Kokyu. Terus yang selanjutnya ada Shizeng Zengmei atau suara mengi. Ya, suara mengi. Nodo kara goro-goro suru otoga kikareru. Jadi terdengar suara seperti goro-goro dari dalam tenggorokan. Di mana kenapa kok bisa terjadi suara goro-goro? Itu dikarenakan lendir yang menumpuk dan tidak bisa ditelan. Ya, makanya dia tuh kayak kayak serak gitu. Kayak gimana ya? Ya lendir, ada lendirnya gitu. Terus bernapas, jadi goro-goro. Itu bagian si Zeng Zeng Mei. Terus yang selanjutnya ada Junkai Kinono Henka. Perubahan dari fungsi sirkulasinya. Sirkulasi darah. Ada Ketsu Atsu Teika. Yaitu si tekanan darahnya menurun. Ya, Ketsu Eki Junkai ga Iwamaru. Jadi sirkulasi edaran darahnya itu melemah menjadi Iwamaru. Terus Simpakumo Puangte ini naru. Jadi bagian dari detak jantungnya itu, simpakunya itu, jadi tidak stabil atau puangte. Terus Myaku Haku no Henka, perubahan terkait Myaku Haku atau denyut nadi. Jo Myaku ya Myaku ga osoku nari aru iwa fusei Myaku ga deru. Jadi dari perubahan denyut nadinya itu bisa menjadi osoku naru, menjadi lambat. Aruiwa atau fusei myaku ga deru atau muncul detakan tidak teratur. Jadi kalau misalkan kita cek bagian denyut nadinya di bagian lengan ya misal kayak gitu. Itu biasanya kayak lambat kayak gitu. Terus bahkan juga bisa tidak teratur. Kadang cepat, kadang hilang, kadang lambat lagi kayak gitu. Jadi fusei myaku ga deru. Itu di bagian detak nadinya. Terus selanjutnya ada cyanoze atau bisa dibilang cyanosis. Ya, cyanosis itu kayak kebiruan. Susokuya kuchiberu nadona eh, kesho ga waruku nari seishi shoku ni mieru. Jadi di bagian tangan, ya susoku tangan, terus kuchibiru bagian bibirnya itu biasanya menjadi pucat. Ya, menjadi pucat. Lalu terlihat seperti kebiruan. Ya. Karena apa? Ya karena tadi, karena kurangnya oksigen dalam darah. Karena oksigen yang dialirkan oleh jantung itu, oleh paru-paru kita, itu udah tidak normal. Makanya bisa menyebabkan yang namanya cyanosis ini. Jadi kebiruan. Tuh.
Terus yang selanjutnya ada Shokaki Haisetsu no Henka atau perubahan pencernaan dan ekskresinya. Nah, kita lihat dari Sokuyoku Teika, dari penurunan nafsu makan, Sokuyokunya. Sokujiya Suibun o Toru Ryoga Heri. Jadi jumlah yang ini bagian dari suibungnya dan sokujinya itu menurun. Saisuteki ni wa mataku toranaku naru. Jadi secara secara saisuteki, secara akhir ya, dia itu sama sekali tidak makan. Ya, kayak gitu. Itu dari bagian Sokuyoku no Teika-nya. Terus Engeki no Teika, penurunan fungsi dari menelannya. Nomikomi ga konani nari goeng no risuku ga takamaru. Jadi dari nomikominya, dari dari cara menelannya ya, itu mengalami kesusahan. Terus kalau misalkan itu udah mengalami kesusahan, maka goeng no risuku ga takamaru. Dari resiko kesedaknya itu tinggi. Nah, karena ya tadi itu dia itu mengalami penurunan dari fungsi menelannya. Terus nyurio gensho, penurunan jumlah urin. Ya. Eh, ji kinote kani yote nyoi ga suku naru. Penurunan fungsi urinnya ini disebabkan karena penurunan fungsi dari ginjalnya. Ya, dari jinzonya gitu ya. Makanya dia itu mengalami penurunan urin. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Hifuno Kingnikuno Henka, perubahan dari otot dan kulit. Hifuno Reikangto eh, Sohaku atau Cyanoze. Jadi di bagian kulitnya itu terasa dingin dan Sohaku. Sohaku tuh kayak pucat gitu. Kayak pucat. Atau cyanosis, kebiruan. Ya, tadi. Itu dari kulitnya. Terus King Nikuno Teikade Karadao Ugo Kase Naku Naru. Jadi dari perubahan atau penurunan dari ototnya itu bisa menyebabkan dia itu susah bergerak. Ya, kayak gitu. Dari tubuhnya itu susah bergerak karena ototnya udah mulai menurun atau atrofi, mengecil kayak gitu. Terus Jokusono Risukuga Takamaru. Maka kalau misalkan udah seperti itu, resiko terkena Jokusonya itu tinggi. Ya karena tadi dia tuh bed rest ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, maka bisa saja nanti terkena yang namanya luka tekan di area yang sama. Kalau misalkan kita nggak taikokang gitu. Sehingga nanti kalau misalkan udah kondisinya seperti itu, maka Jokusono Risukuga Takamaru. Maka risiko dari itunya bisa menyebabkan luka tekan atau dekubitus. Ya, tuh. Terus selanjutnya ada Jizengno Isino Hyoji atau pernyataan kehendak sebelum kondisi darurat atau sebelum tidak sadar. Jadi kalau misalkan nih, saya kan orang normal gitu kan, orang normal. Ketika saya mau meninggal kayak gitu kan, saya berpesan terlebih dahulu. Nah, seperti apa pesannya kepada dokter, kepada keluarga gitu. Nah, kita akan membahas di sini di Jizengno Isi Hyoji. Pernyataan kehendak sebelum kondisi darurat. Yang pertama ada Jizeng Shijisho. Nah, dokumen pernyataan keinginan sebelum sakit parah. Jisingga Chiriono Sentakuni Suite Jibungde Handang Dekinakunata Baai. Ya. Jadi kalau misalkan kita itu udah nggak bisa memutuskan secara sendiri, ya tidak bisa memilih perawatan secara sendiri, sonaete donoyo na chirio o uketaika, aruiwa uketakunaika, kawarini dareka ni handang shite moraitaika, arakajime kise suru shoumen. Ya, jadi
yang dimaksud ini adalah surat yang dimana yang ditulis sebelum untuk menjaga-jaga jika seseorang itu udah tidak bisa memutuskan pengobatannya sendiri. Ya, seperti apa nanti ini cirionya, perawatannya itu seperti apa. Terus perawatan yang tidak diinginkan itu seperti apa, kayak gitu. Terus nanti siapa yang akan mengambil keputusan sebagai penggantinya itu siapa gitu. Itu harus diputuskan terlebih dahulu gitu sebelum kondisinya menjadi darurat. Ya. Jadi kayak gampangannya misal saya masih sehat gitu. Nanti saya pengen perawatannya nanti di rumah aja gitu. Terus nanti yang ngerawat adalah si saudara saya misal. Jadi nanti ketika kondisi itu darurat, maka kita tuh udah nggak bingung lagi gitu. Penentuannya, pengambil tindakannya atau keputusannya siapa, kayak gitu ya. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya ada Irio Handang Dairi Ininjo atau surat surat kuasa untuk mengambil keputusan secara medis. Hong ningga jibungde isi o kete deki na jotai ni nataba ini. Hong ningga ukeru irio ni suite. Hong nini kawate isi kete o okonao hito o shime suru someng. Jadi maksudnya adalah dokumen ini adalah untuk menunjuk seseorang yang akan mengambil keputusan medis atas nama pasien itu jika pasiennya tidak bisa memutuskan sendiri. Misal nih, dia tuh udah kondisinya darurat gitu kan. Kondisi darurat di mana ketika dia itu nggak bisa memutuskan sendiri, ya, yang memutuskan itu ada gitu. Penggantinya dia itu ada. Makanya saya bilang tadi adalah ini diputuskan setelah dia itu, sebelum dia itu memasuki kondisi darurat. Makanya kalau misalkan dia udah nggak bisa memutuskan, ya memutuskan sendiri gitu, maka ada orang-orang khusus gitu yang udah dipilih oleh kita sebelumnya. Itu maksudnya. Itu merupakan pengertian dari Irio Handang Dairi Ininjo. Dairi itu kan kayak perwakilan gitu. Perwakilan memutuskan pengobatan. Ya. Terus yang selanjutnya ada Ribinggu Wiru. Nah, kalau Ribinggu Wiru ini adalah surat pernyataan keinginan tentang perawatan medis di masa depan. Nah, misal Jibungde isi o kete hyome dekinai jotai ni nata toki ukeru irio ni suite arakajime yobo o meiki shite oku shomeng. Jadi maksudnya adalah dokumen yang berisi tentang jibung kete gitu tentang keinginan kita. Keinginan kita tentang apa? Tentang perawatan medis yang akan diterima. Nah, yang dimana dokumen ini ditulis sebelum kita memasuki kondisi kritis tadi. Nah, ya, kayak gitu. Jadi maksudnya itu adalah orang ketika udah tidak bisa menyatakan atau mengambil keputusan sendiri, ya, maka nanti ditulis di surat misal, di selembaran surat gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita udah nggak bisa memutuskannya, kita bisa mengerti dalam suratnya itu, dalam dokumen keinginannya itu, kayak gitu. Itu yang dimaksud dari Ribinggu Wiru. Terus yang selanjutnya ada DNR, Hyoji, atau instruksi untuk tidak melakukan resusitasi jantung. Ya, kayak CPR gitu ya, CPR. Do not attempt resuscitation atau eh, apa nih? Atau sosei sochi o eh, kokorominai no ryaku. Nah, itulah. Itu namanya CPR gitu ya, CPR. Jadi singkatan dari DNR itu adalah Do Not Attempt Resuscitation. Tindakan mencoba apa ya? Mencoba kayak menyelamatkan diri kayak gitu ya. Kayak CPR gitu. Terus yang selanjutnya ada
Shinzo Teishi toki ni Shinzo Sousei CPR o okonawanai to iyo irio koi ni kang suru hyoji no koto. Jadi maksudnya adalah instruksi medis untuk tidak melakukan CPR atau resusitasi jantung dan paru saat terjadi henti jantung atau henti napas. Jadi kalau misalkan nih, ya udah nanti kalau misalkan kondisinya darurat, saya nggak usah di CPR, udah di sono mama aja misal. Itu bisa menggunakan DNR CG ini. Jadi udah ada pesan gitu. Kalau misalkan nggak ingin mencoba resusitasi jantung gitu. Mungkin si pasiennya pengen cepat meninggal kayak gitu kan. Kan tujuan dari CPR ini kan untuk memperpanjang hidup gitu. Pertolongan pertama. Tapi orang tersebut itu udah pengen cepat meninggal gitu. Jadi harus menyatakan dengan surat CPR ini untuk tidak dilakukan kayak gitu. Itu DNR CG. Terus yang selanjutnya ada Adobansu Kea Puraninggu atau ACP. Kalau ini adalah Advanced Care Planning atau perencanaan perawatan di masa depan. Khususnya saat kondisinya itu udah mulai memburuk atau udah mau meninggal. Yang pertama ada Jinseno Saisudang Kaini Okeru Irio Keani Suite Honnin ga Kazoku Nado ya Irio Kea Chimoto Kurikaesu shi Hanashi au Tori Komi. Jadi maksudnya adalah suatu upaya di mana seseorang itu berdiskusi, ya, berdiskusi dengan keluarga atau tim medis. Terkait apa? Terkait perawatan di akhir tahap kehidupannya seperti apa. Jadi kita harus diskusi gitu kan. Sama perawatnya, misal sama keluarganya, sama dokternya. Misal contohnya itu saya bilang nih kalau misalkan saya sakit parah, misal kayak gitu contohnya. Kalau misalkan saya sakit parah, saya tuh mau dirawatnya di rumah saja. Udah, saya tuh nggak usah dipakaikan alat apapun, misal. Yang penting saya tuh nyaman. Nah, diskusi dengan dokternya, dengan timnya juga kayak gitu maksudnya. Terus Hong Nino isi o sonco. Jadi kita tuh harus menghormati keinginan dari pasiennya. Ichido aratametara owari dewa naku. Jokyo ya kimochi no henka ni ojite minaosu. Jadi maksudnya itu keputusan itu tidak sekali jadi, tapi bisa diubah sesuai dengan kondisi dan perasaannya. Ya, ya seperti tadi itu. Kalau misalkan saya bilang tadi itu saya pengen dirawat di rumah, terus nanti apa namanya nggak usah dipasang alat gitu kan. Nah itu tuh nggak langsung diputuskan di situ, tapi suatu waktu itu bisa berubah. Kalau misalkan saya bilang, oh ya udah nanti saya ini dipasang alat aja gitu kan. Jadi kita harus minausu gitu, melihat perubahan kimochinya dan kondisinya itu seperti apa. Maksudnya itu kayak gitu. Tetap harus menghormati keinginan dari si pasiennya. Ya, Hong Nino Kachikang ya Kibo o Taisetsu ni Irio Keano Sentakushi o Tomo ni Kangaeru. Jadi maksudnya itu adalah menghargai nilai hidup dan harapan si pasien serta bersama-sama memikirkan pilihan perawatan yang tepat Keano Sentakushi ini. Jadi kita harus memikirkan perawatannya itu seperti apa. Kalau keinginannya si perawatnya apa si pasiennya itu seperti ini, perawatan yang tepat itu seperti apa, harus dikanggahiru kayak gitu. Ya. Terus yang selanjutnya ada Kazokuya Irio Kian eh, Keachimuto Kyoyu. Ya, berbagi dengan keluarga dan tim medis. Hongnin ga isi hyoji de kinakunata toki ni sonae kankeisha ga tekisetsu na handang dekiru yo ni suru. Jadi pada saat pasien itu udah tidak bisa menyatakan keinginannya lagi gitu, maka orang lain itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Koto dake denaku
isika kunin soya kiroku o nokosu koto de ichi ichi ichibang sita kea o teikyo dekiru. Jadi tidak hanya secara lisannya, koto dake denaku, tidak hanya secara lisan, tetapi juga dicatat agar perawatannya itu tetap konsisten. Jadi kalau misalkan perawatannya itu cuma lisan doang tanpa dicatat, nanti tidak tepat gitu. Jadi harus dicatat di Kiroku juga tentang perawatan yang akan diberikan terhadap si pasien tersebut. Itu pengertian tentang ACP. Oke, halaman kedua. Ada yang mau ditanyain? Aman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke Shigono Shintai Henka atau perubahan tubuh setelah meninggal. Jadi seperti apa sih tubuh itu ketika kita udah meninggal? Yang pertama ada Hifuno Sohaku, Reikiaku atau Sire ya. Dari kulit pucat dan dingin atau bahasa medisnya itu kayak algor mortis gitu, algor mortis ya. Kulit pucat dan dingin. Jadi ketika kita meninggal itu biasanya kalau misalkan kita ngelihat dari bagian kulitnya itu yang pertama itu pucat, terus biasanya dingin ya dari bagian kulitnya. Shibo chokugo ni ketsueki no junkai ga teisi suru koto ni yori hifu ga souhaku ni nari. Jadi maksudnya itu adalah segera setelah kematian, biasanya sirkulasi dari darahnya itu teisi, berhenti. Terus hifuno souhaku ni nari, kulitnya itu menjadi pucat. Terus tai ongwa jikang no keikato tomo ni suko shizutsu sumetaku nate iku. Jadi dan dari suhu tubuhnya dari tai ongnya itu secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Jadi dia tuh nggak langsung dingin gitu. Dia tuh bertahap dinginnya itu. Ya, ingat-ingat dari kulitnya. Terus yang selanjutnya ada sihang. Sihang itu adalah bercak kematian atau livor mortis. Shigo niju atau sanjupung hodode juryoku no eikyo ni yori ketsu eki ga chinko. Jadi sekitar 20 sampai 30 menit setelah kematian karena pengaruh gravitasi ya. Chinko itu gravitasi. Karena pengaruh gravitasi, maka darah itu mengendap. Ya, darahnya itu mengendap. Eh, Haibu ya, dembu, soubu, nado, sechi shite iru, bu ini, toh, murasaki iro no shihanga sutsugen suru. Jadi dikarenakan darah tadi itu mengendap di bagian ini, di bagian seperti haibu. Haibu tuh kayak punggung gitu. Terus dembu bagian paha, paha, bokong gitu. Sama sobu atau bagian tumit gitu. Maka biasanya muncul seperti kemerahan. Nah, kemerahan dan berwarna kebiruan kayak gitu ya. Murasaki. Ya karena darahnya itu udah mengendap gitu. Karena udah nggak ada gaya gravitasi lagi. Jadi turun gitu. Ya sama kayak kita kalau misalkan hidup di dunia kan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Kalau misalkan nggak ada gravitasi, maka kita itu mengambang gitu. Ya sama dengan sistem tubuh kita. Kalau misalkan darahnya itu udah nggak terpengaruh oleh gravitasi, maka darah itu turun gitu. Ya, diingat-ingat kalau livor mortis itu munculnya setelah kematian sekitar 20 sampai 30 menit. Ya. Terus lawannya livor mortis ada rigor mortis atau shigo kochoku atau bisa disebut dengan kaku mayat gitu ya, rigor mortis. Shigo
ni Sanji Kang Hodode King Ryoku ga Jojo ni Kochokushi Hajime. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam setelah kematian, otot itu udah mulai menjadi kaku secara bertahap. Zenshin ni Hirogaru Gensou de Ari. Sujo wa Shigo Nijuyong Yonju Hachi Jikang de Jizen ni Shikang Suru. Dan setelah bertahap tadi, dia itu menyebar ke seluruh tubuh dan biasanya, ya, menyebar ke seluruh tubuh dan biasanya setelah menyebar ke seluruh tubuh itu, dia itu akan kembali mengendur secara bertahap, secara alami, ya, secara gizen selama 24 sampai 48 jam. Tuh, kayak gitu. Jadi yang awalnya itu ototnya menjadi kaku gitu setelah mati sekitar 2 sampai 3 jam. Nanti setelah ototnya kaku, pengkakuannya itu udah menyebar ke seluruh tubuh, maka nanti sekitar 24 sampai 48 jam otot itu udah mulai mengendur lagi secara alami kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan Shigo Kochoku atau rigor mortis. Jangan sampai kebalik sama Sihang ya, sama livor mortis. Tuh. Terus yang selanjutnya ada Sumatsuki no Kangsuru Yogo. Istilah-istilah yang berkaitan dengan fase akhir kehidupan. Apa aja istilahnya? Yang pertama ada Songgengshi atau kematian secara bermartabat. Ya, Songgengshi. Mati secara bermartabat. Kaifuku no Mikomi ga nai Sumatsuki ni oite Seimei chirio o aete okowazu Ningen toste soncho o tamochi nagara jizen nasi o mukaeru koto. Jadi yang dimaksud kematian dengan bermartabat ini adalah fase akhir kehidupan, ya, fase akhir kehidupan tanpa harapan sembuh, yang dimana tidak melakukan pengobatan untuk memperpanjang kehidupannya dan membiarkan seseorang itu meninggal secara shizen, secara alami. Tetapi meskipun kita itu membiarkan meninggal secara alami, kita itu harus menjaga harkat dan martabatnya. Songgeng no Tamochi Nagara ini. Kayak gitu. Itu yang dimaksud mati secara martabat, secara bermartabat. Itu udah nggak pengen hidup, udah nggak pengen perawatan gitu kan. Jadi dia itu mensono mama supaya dia itu meninggal secara alami. Tanpa mengurangi rasa hormat kayak gitu kepada si pasien tersebut. Terus yang selanjutnya ada Sekyoku Tekina Angrakushi. Jadi ini mati secara eutanasia aktif. Eutanasia aktif itu kalau saya ngerti itu kayak mati apa ya? Kayak disuntik mati kayak gitu. Dipaksa mati dengan obat misalnya. Contohnya Kanjano Taeganai Kutsuga Tori Nozoki de Mokuteki. Mokuteki de irio nado yakubutsu toyo nado no sudang ni yori ito teki ni kanjanoshi hayameru koi. Jadi yang dimaksud sekyoku teki angrakushi ini adalah tindakan yang dimana secara sengaja mempercepat kematian pasien dengan cara pemberian obat. Ya, toyo ini yakubutsu toyo, pemberian obat oleh dokter dengan apa? Dengan tujuan menghilangkan penderitaan dia itu kayak gitu. Jadi ya secara kasarannya itu disuntik mati itu biar cepat meninggal. Ya, kayak gitu. Nihon dewa sekyoku teki na angrakushi wa iho to sarete iru. Jadi secara dasarnya, secara umumnya gitu, di Jepang itu tidak diperlakukan menggunakan obat ini. Ya, karena dianggap ilegal di Jepang. Regai teki ni Oranda, Berugi, Kanada, Nado, Horitsu teki ni yokaku sarete iru
kunimo aru. Tetapi di beberapa negara seperti Oranda, seperti Belanda, terus Belgia gitu dan Kanada, tindakan ini itu secara hukum diperbolehkan. Cuman di Jepang aja gitu kan, secara ilegal dia tuh nggak diperbolehkan. Nah, menggunakan obat ini, obat meninggal, obat mempercepat meninggal ini. Tapi di negara-negara ini gitu tuh, dia tuh ya ikeru gitu, nggak masalah. Meskipun menggunakannya secara legal. Terus yang selanjutnya ada Kangwa Kea. Nah, Kangwa Kea. Atau perawatan secara paliatif. Di mana perawatan supaya pasien itu tidak menderita. Itu Kangwa Kea. Chiryoga muzukashi byoki ya sumatsuki ni aru hito no karada no itami ya kokoro no surasa o yawarage sono hito rashi ku sugoseru yo ni sasaeru kea. Jadi yang dimaksud dengan Kang Wakya ini adalah perawatan yang bertujuan di mana tujuannya itu meredakan rasa sakit fisik atau penderitaan mental pada orang tersebut. Yang di mana ketika orang mengalami penyakit sulit disembuhkan pada fase akhir kehidupannya ini, dia itu dapat dibantu menjalani kehidupan dengan nyaman kayak gitu. Jadi tujuannya itu mengurangi rasa sakit pada si pasien ini ya. Tujuan dari Kang Wakea ini. Jadi fokusnya itu kayak mengurangi rasa sakit dan kenyamanan untuk hidup. Nah, terus yang selanjutnya ada Hosu Pesukea atau hospice care. Ya. Kaifu ga muzukashi sumatsuki kanjato sono kazoku ni taizo ni shintai eh, kokoro reiteki na itami o yawarage songen aru saiki o sasaeru hokatsu teki na kea de aru. Jadi yang dimaksud dengan hospice care ini adalah perawatan menyeluruh ya Taizo, perawatan yang menyeluruh yang dimana untuk fase akhir dan keluarganya yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan fisik dan mentalnya dan juga spiritualnya ini reiteki ini secara spiritual gitu serta mendukung akhir kehidupan yang bermartabat. Jadi tujuan dari hospice care ini itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi rasa sakit dan membuat pasien itu tenang serta menjaga martabat dari pasiennya. Itu tujuannya. Terus yang selanjutnya ada Zen Zenjing Tekina Itami atau total pain gitu. Total pain itu kayak eh, sakit secara keseluruhan. Nah, Sumatsuki ni okeru zenshin teki na itami totaru pain wa shintai, shinri, shakai, superi, chu aru na kutsu ga fukuzatsu ni kumi au itami de ari. Jadi maksudnya itu adalah rasa sakit. Ya, rasa sakit secara menyeluruh atau totarupen ini pada fase kehidupan itu adalah penderitaan yang merupakan gabungan kompleks dari aspek fisik, terus aspek psikologis dan cakai, aspek sosial serta spiritual gitu, dalam perawatan paliatif. Kangwa kea dewa sono su bete ni taisuru hokatsu tekina si engga motome rareru. Jadi dalam perawatan paliatif itu diperlukan yang namanya dukungan menyeluruh untuk semua aspek tersebut. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak rasa sakit secara menyeluruh itu pada fase akhir kehidupan itu merupakan penderitaan yang merupakan gabungan kompleks dari karada ini, dari tubuh, psikologis dan sosialnya dan serta spiritualnya kayak gitu ya. Itu Zenshin Tekina Itami. Terus yang selanjutnya ada Shinojuyo atau penerimaan kematian.
Jadi Shinojuyo ini diterapkan oleh Kyubura atau Rosu. Ya, Kyubura tuh kayak ini apa penemunya gitu ya. Kubler dan Ross. Nah, Sumatsuki no Kanjano Shinryo Itsutsu no Dankai ni Wakete Hyoshita. Ya, jadi menurut si Kubler dan Ross ini ya membagi kondisi fisik dan fase akhir kehidupan itu menjadi 5 tahap, kata si Kubler dan Ross ini. Tahapnya itu ada hinin, ada penolakan, terus ada ikari, marah, torihiki, tawar menawar, terus yokutsu, depresi, terus juyo. Juyo itu penerimaan, itu tahapannya. Kita bahas dari hinin terlebih dahulu. Dari hinin. Shindang wa nani kano machigai de totemo shinjirarenai, misal. Misal ada suatu pasien nih, pasien A gitu kan. Pasien A diponis mengalami tumor atau kanker gitu. Nah, biasanya orang tersebut kan nggak bisa nerima secara langsung gitu. Bahwasanya dia tuh diponis terkena kanker. Kita juga kalau misalkan ada yang aneh dalam diri kita gitu kan, terus diponis suatu penyakit gitu kan, kita nggak bisa menerima gitu kan. Pasti ada tahapannya sampai kita tuh menerima. Nah, tahap yang pertama ini adalah tahap penolakan biasanya. Jadi dia itu bilang kayak diagnosa ini tuh pasti salah gitu. Saya sama sekali tidak mempercayainya, misal. Itu di bagian hinin. Terus setelah dia itu nolak, biasanya ikari, dia tuh marah gitu. Marahnya adalah Shinonoga naze jibung nanoka to okoru gitu. Jadi marah itu karena kenapa saya harus meninggal gitu. Jadi dia tuh nggak percaya gitu kan. Dari saking nggak percayanya dia tuh sampai marah itu Ikari. Terus setelah marah gitu udah emosinya itu udah mungkin dari naik gitu, udah agak stabil dikit, ada yang namanya Torihiki. Torihiki itu kayak tawar menawar. Surai Chirio o gamang site ukeru no de tasukete hoshito negau. Jadi di tawar-menawar ini dia itu udah saya akan menahan dan menjalani pengobatan yang berat. Jadi tolong selamatkan saya gitu. Jadi dia udah mungkin agak ber berteman ya. Udah agak menerima penyakitnya itu. Ya udahlah, saya udah menerima tentang penyakitnya saya, tapi tolong selamatkan saya gitu. Jadi yang awalnya dia udah mulai marah tadi, sekarang udah mulai agak menerima dengan cara tawar-menawarnya ini. Terus setelah tawar-menawar terjadi, ada yang namanya yokutsu atau depresi. Nani o site mo tasukarana indah ochi komu. Jadi apapun yang dilakukan itu saya tidak akan tertolong lagi. Ya, dia tuh udah mengira ya, merasa bahwasanya tindakan tersebut itu udah motainai, kayak sayang sekali gitu, udah nggak bakalan bisa diterima gitu, nggak bakalan bisa sembuh kayak gitu. Jadi dia itu ochikomu. Jadi itu kayak dia tuh merasa sedih karena mungkin dia ngiranya nggak mungkin bisa diselamatkan lagi gitu. Baru setelah depresi udah mikir dianya di tahap terakhir ada juyo, ada tahap penerimaan. Noko sareta jikang o jibung rasiku sugosita itu sino o uke ireru. Jadi setelah dia itu depresi tadi, dia itu udah mulai menerima kematian dan ingin menjalani sisa kehidupannya itu dengan menjadi diri sendiri, gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nggak langsung menerima kondisi vonis tersebut itu, tapi ada tahapannya. Diingat-ingat tahapannya adalah hinin, ikari, torihiki, yokutsu sama juyo. Ya, tahap dari Kubler sama Ross ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, ada. Ntar ya, ada yang mau ditanyain?
Aman? Kecepatan nggak? Aman, Sensei. Makanya. Oke. Kalau aman, kita lanjut. Jadi antara yang selanjutnya ada Sumatsuki ni Okiruno Kaigono Point. Jadi poin-poin penting dalam perawatan pada masa akhir kehidupan atau terminal care. Ya. Yang pertama itu ada KOL, Seikatsu no Shitsu. Oh, Sai Yusheng. Atau memprioritaskan KOL-nya atau kualitas hidupnya. Nah, di perawatan akhir kehidupan. Kita harus memprioritaskan yang namanya kualitas hidupnya. Seperti apa? Ryosa Kazoku no Iko ni eh, Chit Naota Kaigo o Okonai. Jadi, kita itu harus memberikan perawatan sesuai keinginan pengguna dan keluarganya. Kayak apa? Nozomu basoya horitsude saiki o sasaeru. Jadi, serta mendukung mereka menjalani kehidupan di tempat dengan cara yang mereka inginkan. Ya, seperti saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, maka kita itu harus melakukan perawatan terhadap keinginan si pasien dan kazokunya, serta harus mendukung keinginan tersebut mau tinggal di mana. Makanya saya bilang tadi kan, ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di Shisetsu. Tergantung si pasiennya itu mau meninggalnya di mana, kayak gitu ya. Nozomu basho, keinginan dari si pasiennya. KOL, seime, seikatsu no shitsu o sonchoshi, sono hito gurashi, hitorashi, ikikata o saiki made taisetsu ni suru. Jadi kita itu harus menghormati kualitas hidup ya seseorang dan serta juga menghargai cara hidup yang sesuai dengan dirinya hingga akhir hayatnya. Jadi di sini ada kata hitorasi ya. Sono hitorasi itu kayak berarti dia itu tetap mempertahankan kayak identitasnya, terus kebiasaannya, nilai-nilai hidupnya, dan martabatnya itu seperti apa sampai akhir kehidupannya. Ya contohnya misal dia itu suka mendengarkan musik. Ya meskipun dia itu udah masuk fase terminal gitu. Kalau misalkan dia suka mendengarkan musik, maka di sampingnya itu disediakanlah kayak radio misal untuk disetel musik-musik kesukaannya waktu dulu misal. Kayak meskipun dia udah nggak bisa mendengar ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Setidaknya kita harus memprioritaskan itu tentang kebiasaan beliau di waktu mudanya apa kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hitorasi, sono hitorasi. Terus yang selanjutnya ada kutsu o yawarage angsing kang o taeru yoeru ya atau meringankan penderitaan dan memberikan rasa nyaman. Toutsu ya fuang no eh, kang wa o okonai. Jadi kita itu harus mengurangi dari rasa cemasnya, rasa cemas dan rasa nyerinya. Kita harus melakukan itu. Seperti apa caranya? Masajia ongaku kankaku nado riraku sesong mo tori ireru. Jadi kayak apa? Kayak ini memberikan teknik relaksasi seperti pijat atau mendengarkan musik. Ya, seperti tadi, kalau misalkan dia tuh suka bermusik itu mendengarkan musik, ya kita harus menyediakan. Kalau misalkan dia tuh suka pijet, ya kita pijet meskipun dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk mengurangi rasa cemas dan rasa nyerinya dia. Ya. Chokaku wa saigo made nokoru tame yasashi koe kake to sucing suki suki so suki so shippu o okonai ansing kang o teikyo suru. Jadi maksudnya itu karena mungkin kemampuan dari ininya kemampuan mendengarnya itu diyakini sampai tahap awal ya sampai tahap awal sampai tahap akhir gitu ya. Jadi belibet ngomongnya.
Jadi karena kemampuan mendengarnya itu dia akan tetap bertahan sampai tahap akhir gitu kan. Maka kita itu harus memberikan kata-kata yang yasasi, yang lembut, serta sentuhan yang hangat ya, untuk memberikan rasa angsing kepada si pasien tersebut. Kayak gitu. Terus Hitori no jinkaku toste eh, cho i o motte sesuru. Jadi melakukan sebagai pribadi yang utuh dengan penuh penghormatan. Jadi kita harus memperlakukan orang tersebut dengan penuh penghormatan. Seperti apa? Sono hitorasi saya jingkaku o sonchoshi uraibashi eno hairio o tete. Jadi menghormati kepribadian dan jati diri orang tersebut serta menjaga privasinya. Ya, contohnya misal, kalau misalkan mau omutsu gitu harus tutup tirai terlebih dahulu. Puraibashi hogo gitu ya, menjaga privasinya. Terus meminta izin melakukan tindakan. Nah, misal mau omutsu, jadi sebelum melakukan tindakan itu kita minta izin koe kakek terlebih dahulu untuk menjaga privasinya kayak gitu. Terus Haisetsu ya Seisiki Nadono Keamo Suchi Shing ni Hairyoshi Teine ni Okonau. Jadi perawatan seperti eliminasi kayak Haisetsu dan Seissikinya itu dilakukan dengan mempertimbangkan rasa malunya. Ya, suci sing, suci sing kayak mempertahankan atau mempertimbangkan rasa malunya. Dan teine ini okonao dan kita tuh harus melakukan dengan teine, dengan hati-hati. Nah, kayak gitu. Terus cimude kiao okonao melakukan perawatan secara tim. Ya, ada isi, kanggoshi, kaigo soku nado, senmung sokuto, joho kyoyu si, renke shuru. Jadi berbagi informasi dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya seperti kaigo, seperti kanggo, seperti isi untuk menciptakan perawatan yang efektif. Chimude kyoryokushi shitsuno takai kiato sapoto o teikyo suru. Jadi setelah itu bekerja sama sebagai tim untuk memberikan perawatan, ya, untuk memberikan perawatan dan mendukung perawatannya tersebut secara shitsu takai, secara kualitas tinggi kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu ya, sebagai tim. Itu yang dimaksudkan Cimude Kea. Terus yang terakhir ada Moru Moruhine o Moruhino apa nih? Tousuyaku toste shioshite iru ryosha. Jadi maksudnya itu adalah moruhe morohihe moruhine shiochu wa kokyu yokusei ishikiteika benpi oshin oto hainyu sogai ni chuishi iryosoku to renke shite kansatsu suru. Moruhine ini kayak apa ya? Kayak obat morfin gitu. Tahu morfin Kak? Obat kayak yang digunakan untuk menenangkan gitu. Jadi ketika menggunakan obat morfin ini, maka kita itu harus memperhatikan kayak kokyu yokusenya, kayak penurunan napasnya gitu. Terus isi kiteika, penurunan dari kesadarannya. Terus dari bempi, dari konstipasinya. Osing, osing itu kayak mual, ya, mual muntah. Oto juga ya, otonya. Sama hainyu sogai, masalah dari sekresi dan sekresinya gitu. Itu harus diperhatikan. Kalau misalkan kita menggunakan morfin ini. Terus isi Iryo Shokuto Renke Shite Kang Satsusuru. Jadi kita itu harus bekerja sama untuk mengobservasi dengan tenaga medis lainnya. Karena obat morfin itu kan tergolong obat keras gitu ya. Obat penenang. Kalau di kita itu bisa disalahgunakan obat morfin ini. Jadi maka harus
hati-hati gitu ketika menggunakan obat morfin ini. Ya, ini yang harus dicui poin-poinnya gitu. Terus yang selanjutnya ada guri pukea atau perawatan duka cita. Ada hitang juyo puro sesu. Ada proses berduka dan menerima. Jadi perawatan duka cita ini adalah dukungan yang diberikan kepada keluarga di mana seperti orang terdekat yang mengalami kesedihan gitu akibat kehilangan seseorang yang kita cintai. Seperti apa perawatannya? Ada hitang juyo porosesu atau proses berduka dan menerima. Jubung ni kanashimu kotoga hitang o nori koeru tame ni yuko de aru. Jadi kalau misalkan kayak kita itu merasa sedih gitu, merasa sedih itu secara cukup saja, merasa sedih secara cukup. Itu merupakan hal yang efektif untuk membantu melewati proses berduka ini. Ya, dulu itu kan ada anggapan bahwasanya orang yang mengalami duka itu harus kuat gitu kan, anggapannya harus kuat gitu. Namun dalam perawatan Guripukea ini atau grief care ini, kesedihan yang diekspresikan dengan wajar itu justru membantu proses pemulihan secara psikologisnya. Kayak gitu. Ryosano Shigo Kongrang Doyo Kengsatsu Kodo Nadono Hangnoga Mirareru Kotoga Aru. Jadi setelah pasien itu meninggal dunia ya, setelah pasien tersebut meninggal dunia ya, itu dapat terlihat reaksi seperti kongrang, seperti kebingungan. Terus kayak ini doyo, doyo itu kayak apa ya? Kayak kegundahan, kegundahan, gundah, gelisah, gundah, bingungan, gundah, gelisah, sama kengsatsu kodo. Kengsatsu kodo itu kayak tindakan mencari hal. Misal kita tuh belum menerima bahwasanya orang tersebut tuh meninggal. Biasanya kita tuh kayak pengen nelpon, terus pengen nanyain kabarnya, terus mencari-cari. Biasanya dia tuh di kamar. Itu termasuknya kengsaku kodo, tindakan mencari hal baru, gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ya, setelah si pasiennya meninggal. Nah, itu merupakan proses dari berduka. Terus yang selanjutnya ada Kazokue no Sieng, dukungan terhadap keluarganya. Ya. Kazoku no hitang ni kang surukeya wa sumatsukeya totomo ni okonau. Jadi perawatan terhadap duka cita keluarga itu dilakukan bersama dengan perawatan masa akhir kehidupan. Jadi kayak apa ya? Kayak kita itu memberikan dukungan kepada keluarga itu tidak dimulai dari setelah pasien meninggal. Tetapi perawatannya itu dilakukan sejak pasien itu udah masuki fase terminalnya. Kayak gitu. Kazoku o tangni kang suru kaigo suru sha toshite miru no dewanaku keya no taizo sha toshite ichi suzukeru. Jadi maksudnya itu adalah keluarga tidak hanya dipandang sebagai orang yang merawat. Nah, tidak hanya dipandang sebagai orang yang merawat, tetapi juga sebagai pihak yang menjadi sasaran perawatan. Karena apa? Karena keluarga pasien itu juga mengalami yang namanya kelelahan stres, kecemasan, kegundahan tadi. Karena itu maka perlu perhatian dan dukungan juga. Kayak gitu. Jubungna Sino Kyo Iku o Okonai. Selanjutnya yaitu memberikan pendidikan yang memadai. Fuang naku saiki o kang toru kotoga dekiru yo ni si eng suru. Ya, jadi kita itu harus memberikan pendidikan yang memadai mengenai kematian dan mendukung supaya dia itu dapat menghadapinya serta tidak merasakan kecemasan yang berlebih. Kayak gitu.
Jadi keluarganya itu diberikan seperti penjelasan mengenai perubahan kondisi menjelang kematian, terus tanda-tanda akhir kehidupan, apa yang diperlukan, misal gitu. Dengan demikian, keluarga lebih siap secara mental. Karena ya itu tadi, Shinokyo iku okonao. Jadi, kita itu melakukan pendidikan terkait kematian secara jubung, secara apa namanya, secara lengkap, secara cukup kayak gitu, secara jubung. Nah, tuh, itu dukungan terhadap keluarga. Terus, yang selanjutnya ada Desukan Farensu atau konferensi evaluasi setelah kematian. Nakunata katae no kean ya kantori o purikae kea no shitsu o takameru tame no kaigi. Jadi di Kesu Conference ini merupakan rapat untuk meninjau kembali perawatan dan pendampingan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuan dari conference ini. Yang pertama, Izoku tai oya keano kadai o kyoyushi kaizen ten o mitsu keru. Jadi tujuannya itu adalah berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman mengenai penanganan keluarga yang ditinggalkan. Seperti apa? Seperti ini, melakukan poin-poin perbaikan yang perlu diperbaiki. Kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kualitas pelayanan kepada pasiennya itu menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari case conference ini. Terus yang kedua, tujuan yang kedua ada Sutapuno Kanjo o Seirisi Seising Tekina Sapoto o Okonau. Jadi juga tujuan dari case conference ini adalah membantu staf menata perasaan dan memberikan dukungan secara psikologis. Nah, jadi tenaga perawat itu juga dapat merasakan kesedihan, nggak cuman keluarga. Nah, perawat pun juga bisa merasa sedih, terus kehilangan, menyesal, stres, dan macam-macamnya gitu. Karena itu, Death Conference ini juga berfungsi sebagai dukungan emosional bagi staf, kayak gitu kan. Itu tujuannya. Terus, yang selanjutnya ada Shigono Kea atau Engeru Kea. Kayak perawatan setelah kematian atau angel care. Ya. Angel care ini adalah perawatan yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia untuk menjaga martabat, ya, songgeng gitu, mempersiapkan jenazah agar tampak rapi dan tenang, serta membantu keluarga mengucapkan perpisahan dengan layak, kayak gitu. Itu tujuan dari Engeru Kea ini. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama ada Tai Ino Toto Noeru, dari mengatur posisi tubuh jenazah. Isiga sibo sindang o okonata atau ni kea o kaisi suru. Jadi perawatannya itu dimulai setelah dokter melakukan diagnosis kematian. Nah, setelah dokter udah menyatakan dia meninggal dan udah membuat ini apa sibo sindang show ya, maka perawatan itu dimulai. Jadi perawat atau kaigosoku itu tidak boleh melakukan perawatan sebelum dokter resmi menyatakan kematian. Shigo no kia wa ishi no shibokakunin ato sujo shigo chokaku ga hajimaru mae ni okonau. Jadi perawatan setelah kematian itu biasanya dilakukan setelah dokter mengkonfirmasi kematiannya. Ya, Ishino Shibokakunin. Setelah dia itu mengkonfirmasi kematiannya dan sebelum Shigo Kochoku ini dimulai. Shigo Kochoku kan apa tadi? Rigor mortis. Rigor mortis itu dimulai 2 sampai 4 jam. Jadi sebelum itu dimulai, kita itu udah melakukan perawatannya. Seperti itu. Terus kata muke sokugai ini si to moneo udede kasaneru. Jadi posisikan terlentang seperti supinasi gitu. Lalu letakkan kedua tangannya ini bertumpuk di atas dada. Ya kayak apa? Kayak bersindekap kayak gitu.
Meya kuchi o tojiru kuchiga tojini kuiba aiwa ago o sitao tauru nadode kotei suru. Jadi tutup bagian mata dan mulut, ya, tutup bagian mata dan mulutnya. Terus jika dia itu mengalami yang namanya sulit menutup bagian mulutnya, maka topang bagian dagunya agonosita o tauru. Jadi ditopang menggunakan tauru di bagian agonya, kayak gitu, di bagian dagunya, atau menggunakan alat lain, nggak masalah. Yang penting mulutnya itu nggak mangap, kayak gitu ya. Itu maksudnya. Itu dari Tai o Totonoeru. Terus yang selanjutnya ada Midashinami o Totonoeru, yaitu merapikan penampilan jenazah. Sakasa Mizu, Mizu ni Oyu o Sosoe Sosoi da Sosoi da Nuru Mayude Zengsing o Seishiki Suru. Jadi ketika merapikan jenazah itu yang perlu dibersihkan itu adalah seluruh tubuh dengan air hangat atau air hangat suam-suam gitu ya. Jangan yang terlalu terlalu panas. Dan mulai melakukan seisiki ke seluruh tubuh. Kami sume hige no te ire o okonau hitsuyo ni ojite meiku o hodokosu. Jadi kita itu selanjutnya itu merapikan bagian rambut, ya, bagian kaminya, terus sume bagian dari kulitnya, dan hige bagian dari janggutnya kalau misalkan ada, serta memberikan rias bila diperlukan. Kita harus mengerias kayak gitu, kayak ngasih make up kayak gitu atau lipstick misal. Terus poin selanjutnya yang paling penting adalah kimono noba aiwa hidari mae ni awase obihimo wa sote musubi ni suru. Jadi poin penting nih yang sering keluar di ujian biasanya, jika kita si pasiennya itu menggunakan kimono gitu ya, bagian kirinya itu diletakkan di bagian atas, terus diikat secara vertikal. Ya, biasanya sering keluar nih di ujiannya. Jadi kalau misalkan orang hidup ya, orang hidup pakai kimono gitu itu biasanya kanan menutupi kiri. Jadi yang kanan itu menutupi kiri. Berarti yang kanan di atas. Tapi kalau misalkan orang udah meninggal gitu, biasanya kiri itu menutupi kanan. Jadi yang kiri di atas. Jangan kebalik. Biasanya sering keluar di ujian. Itu ya. Terus yang selanjutnya ada Tai Eki Moreno Bosito Irio Kiguno Sochi o Okonau. Yang selanjutnya itu adalah mencegah keluarnya cairan tubuh. Ya, mencegah keluarnya cairan tubuh dan menangani alat-alat medis. Biasanya kan kalau misalkan orang meninggal tuh kan suka keluar tuh kayak cairan-cairan sisa dari tubuhnya tuh. Nah, di sini kita akan belajar terkait cara penanganannya. Seperti apa? Hana, kuci, mimi, komung ni ometameng o otameng ometameng o sumeru. Jadi memasang kapas khusus. Ya, namanya itu omewata. Nama kapasnya itu omewata. Pada bagian hidung, mulut, sama telinga, serta komongnya juga. Ya, jadi kita harus memakaikan itu kapas tersebut gitu untuk menutup lubang tersebut. Terus komong bunyi te ji eh, tai ya pato o ateru. Jadi memasang kain atau pato gitu ya berbentuk T gitu pada area anusnya. Terus tenteki kateteru nado wa isi no shijide nukyoshi kizuguchi wa teiketsu gaze de sochi suru. Jadi seperti tenteki, seperti infus, kateter gitu. Dan alat lainnya itu dilepas sesuai instruksi
dokter. Kalau misalkan nggak ada instruksi dari dokter, jangan dilepas. Kalau misalkan ada instruksi, boleh silahkan. Dan juga bekas lukanya itu ditangani menggunakan gaze. Jadi ditutup kalau misalkan ada bekas lukanya. Jangan disonomama, meskipun dia udah meninggal, kita harus menutupnya. Gitu. Itu cara mencegah kebocoran Taeki, cairan tubuh. Terus yang terakhir adalah Izokue no Hairyoto Tsukyo Bunkateki Taio. Jadi perhatikan kepada keluarga yang dia itu mempunyai agama. Kita harus mempertimbangkan itu. Karena setiap agama pasti beda penanganan. Ya. Seperti apa? Kao o shiroi nuno de ou sukyo ya chiiki no sukang ni ojite. Jadi maksudnya itu menutupi wajah dengan kain putih sesuai agama atau kebiasaan dari daerah tersebut. Makanya saya bilang tadi, setiap agama itu punya caranya masing-masing. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kayak gimana kebiasaan di daerah tersebut, agamanya seperti apa. Nah, baru kita sesuaikan gitu. Terus kazoku ni shibo ato no kaigo o iso ni okonau kadoka o kakunin suru. Jadi memastikan terlebih dahulu. Memastikan apa? Memastikan kepada keluarga apakah mereka itu ingin ikut serta dalam perawatan setelah kematian. Biasanya kan kalau di Shisetsu gitu kan yang ngedandani itu kan kita gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ada keluarganya di luar gitu, di koi kakek terlebih dahulu mau ikut bareng yang ngehias enggak gitu. Jadi Sony kakunin ya, kakunin terlebih dahulu. Terus yang terakhir ada Seizen to onaji yo ni ryosha o koe o kakenagara kaigo o okonau. Jadi melakukan perawatan sambil tetap berbicara kepada pengguna seperti ketika masih hidup. Jadi meskipun dia itu udah meninggal, udah nggak bernyawa gitu. Setiap kita mau ngehias bagian wajahnya gitu tuh tetap kita kue kakek terlebih dahulu. Ya meskipun nggak ada respon dari dianya, yang namanya tetap menjaga ini martabat ya, songgeng hoji gitu. Maka kita itu tetap melakukan kowe kakek. Tuh. Itu tindakan terhadap keluarga yang mempunyai agama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana?